Lo tuh sering banget gak sih bikin suatu goals atau tantangan untuk diri lo sendiri, tapi rasanya tuh kayak berat banget gitu mau ngelakuinnya. Kadang kita bikin janji ke diri sendiri untuk mulai hari ini misalnya, tapi setelah lo pikir-pikir, rasanya mending dilakuin besok-besok aja deh. Pas besoknya lo bilang bulan depan gua bikin. Pas udah bulan depan nih, lo bilang tahun depan gua bikin. Dan pada akhirnya pekerjaan itu tuh gak jadi lo lakuin. Gue yakin banyak bener yang punya masalah kayak gini. Gue sendiri pernah ngerasain. Misalnya kalau ada tugas sekolah, tugas kuliah, atau tugas kantor, selalu ditunda-tunda. Atau ngerjainnya pas udah mepet, udah tenggat, baru effort untuk ngerjain. Padahal nih, sebenarnya perilaku itu tuh gak baik untuk diterusin, dan malah ngebuat pekerjaan lo jadi kurang maksimal. Nah ini tuh penyebab utamanya yaitu rasa malas. Nah, terus gimana sih cara ngilangin rasa malas dan ngelawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, di video kali ini gue bakal bahas cara ngatasi hal tersebut dengan salah satu prinsip, yaitu prinsip Kaizen. Kaizen adalah sebuah konsep perbaikan terus-menerus yang berasal dari Jepang. Artinya, dalam hidup kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri. Kata Kaizen berasal dari bahasa Jepang, di mana Kai artinya perubahan dan Zen artinya kebijaksanaan. Konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli teori organisasi dan konsultan manajemen Jepang pada tahun 1950-an. Di dalam prinsip Kaizen, ada yang namanya prinsip 1 menit. Prinsip ini bisa bantuin lo lawan rasa malas. Gampang banget caranya. Lo cuma harus ngerjain suatu pekerjaan selama 1 menit aja. Contohnya, lo pengen baca buku tapi males. Lo bisa baca buku selama 1 menit aja. Setelah lo berhasil baca 1 menit, lo bakal ngerasa lebih baik dan besoknya bisa baca lagi 1 menit pada waktu yang sama di setiap hari. Dengan begitu, baca buku bakal jadi kebiasaan lo dan lo bisa jadi konsisten, rajin, dan bertanggung jawab. Terus lo bisa nambah durasi baca jadi 2, 3, atau bahkan 30 menit. Namun, walaupun cuma 1 menit, lo tuh harus fokus dan pastiin gak ada distraksi saat ngelakuin aktivitas ini. Karena kalau suatu aktivitas udah jadi kebiasaan, lo bakal ketagihan dan mulai ngelakuin hal serupa di aktivitas lain. Dan pada akhirnya, lo bakal punya beberapa kebiasaan yang dilakuin secara konsisten. Namun pada awalnya prinsip ini tuh lebih banyak digunakan dalam bisnis dan produksi. Tapi kita juga bisa memakainya dalam berbagai hal di kehidupan kita. Oke, coba kita lihat contohnya. Yang pertama, dalam olahraga. Kita bisa mulai dengan latihan kecil-kecilan dulu. Lalu secara bertahap meningkatkan intensitas dan durasi latihan kita. Dengan begini, kita bisa meningkatkan kemampuan fisik kita tanpa merasa terlalu dipaksa dan mudah merasa menyerah. Selanjutnya, dalam peningkatan diri. Daripada langsung ngelakuin perubahan besar dalam hidup kita bisa mulai dengan perubahan-perubahan kecil yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, kita bisa mulai nonton video-video di YouTube tentang pengembangan diri, dan salah satu contohnya video ini. Atau bisa mulai baca buku selama 5 menit setiap harinya. Yang terakhir nih, dalam hubungan sosial. Kita bisa mulai dengan melakukan tindakan kecil seperti mengirim pesan singkat, atau kalau kalian jauh dari orang tua, mungkin coba kalian telepon orang tua kalian setiap minggunya. Nah, dengan ngelakuin secara teratur, kita bisa memperbaiki hubungan sosial kita secara bertahap. Entah itu hubungan sosial dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi intinya dengan menerapkan prinsip Kaizen ini dan memulai dengan perubahan kecil-kecilan, kita bisa mencapai kemajuan yang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Ini juga bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir dan semoga kalian suka dengan isi videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita supaya nggak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Kita juga bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang topik yang kita bahas di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong
membutuhkan isi.